Ya, kalau kita ambil sejarah sedikit, ketika jasad Adam itu sudah sempurna diciptakan oleh Allah, maka Allah pun katakan, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Aku tiupkan ruhku kepadamu. Ya, artinya ruh siapa yang ditiupkan itu? Kepada jasad kita ini, ruh Allah itu. Ya, dia masuk ke dalam, katakan jasad ini, ruh itulah menjadi kudrat, ya, menjadi kuasa. Ruh itulah menjadi iradat, ya, menjadi yang berkehendak. Ruh itulah menjadi alim, mengetahui. Ruh itulah hayat hidup. Ruh itulah yang mendengar. Ruh itulah melihat. Ruh itulah berkata-kata. Ya. Nah, jadi sesungguhnya di dalam kita beribadah kepada Allah, yang kita lihat bukan diri jasad, tetapi aktor dari diri jasad itu. Artinya apa? Sifat itulah yang kita perhatikan. Maka kita kaitkan dengan ibadah puasa hari ini, imsak, bertahanlah kita di sifat batin itu. Karena tubuh jasad kita ini, dia ini adalah lemah, tak bisa berbuat apapun. Yang kita sebut dengan la haula, lemah, tak bisa apa-apa. Quwata illa billah, yang kuat itu adalah diri batin. Ya. Nah, maka oleh karenanya diri batin inilah yang suci itu. Ya, diri batin inilah yang suci. Ya, diri batin inilah yang steril. Maka sekali lagi jangan pernah membawa diri keakuan di dalam beribadah kepada Allah, ibadah apapun itu. Kalau diri keakuan yang kita bawa menghadap Allah itu tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa tidak sampai? Ya, karena dia adalah kategori najis. Ya. Innamal mu'minuna ya ayyuhalladzina amanu, apa katanya? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. La taqrabul masjidil haram, maka janganlah kamu mendekati masjidil haram. Artinya apa? Tak boleh kita bawa diri keakuan kita, ego kita, ya, dalam beribadah kepada Allah. Ya, inilah nanti golongan orang-orang yang akan kehilangan amal, karena tak terlihatnya amalnya ketika nanti di akhirat. Ya, dan Tuhan bilang, kamu beramal karena siapa? Kok kamu menuntut-nuntut pahala dari diriku, kata Allah. Ya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihatlah diri batin kita itu, imsaklah kita di sini, bermujahadahlah kita di sini, bermusyahadahlah kita di sini. Bersungguh-sungguh dan saksikanlah diri batin itu. Nah, maka ini harus lebih menonjol, ya, dalam bentuk rasa di diri kita ketimbang rasa keakuan diri. Ya, kalau disondingkan rasa ketuhanan dengan rasa keakuan itu, ya lebih nonjollah rasa ketuhanan itu ketimbang rasa keakuan diri itu. Ya. Nah, maka sekali lagi nggak usahlah kita mimpi satu target la'allakum tattaqun kalau rasa keakuan diri itu juga yang masih. Ya, saya katakan pelajaran kita yang lalu itu ada dua kegembiraan orang yang berpuasa. Yang pertama aftar, saat berbuka puasa. Tapi itu pun bentuk kegembiraan yang seperti apa? Melihat bukaan itu, karena ini makan enak, itu digembirakan, bukan? Kegembiraan itu tetap dia pandang di makanan itu adalah tetap dia pandang Allah Ta'ala ada di situ. Ya, yang kedua kegembiraan berpuasa itu nanti di akhirat katanya, ya kan, liqa'a rabbi, bertemu dengan Allah. Ya, padahal hakikat bertemu dengan Allah bukan menunggu di akhirat. Dari sekarang pun wajib kita sudah bertemu dengan Allah dengan cara tentu mengenal Allah itu sendiri. Ya, Al-Quran ingatkan kita,
Mangkana hajihi amma fawal akhiratu amma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia tak mengenal aku, di akhirat tak akan mengenal aku, dan dia adalah orang yang amat tersesat. Jadi diri itulah lihat, ya, kalau kita melihat diri begitu itu, ya, kalau harus bisa membedakan rasa diri jasad ini dengan diri batin itu, rasa, ya. Nah, disinilah kita musyahadah tadi, itulah makna bertemu itu. Nah, disitulah fitrah itu. Maka jangan coba-coba dalam beribadah keluar dari arena itu. Ya, begitu kita keluar dari arena itu, dari rasa ketuhanan itu, maka secara hakikat, ya, minimal cacat ibadah itu. Tapi bagi orang yang muhakkikin, batal ibadah dia. Nah, coba kita kira-kira banyak batal nggak puasa kita ini? Karena yang kita bawa tetap rasa lapar, rasa haus. Ya, tidak tersaksikan kita Allah di situ. Man nazara ila syai', ya, barang siapa memandang sesuatu dia tidak memandang Allah, maka pandangan itu batil. Seperti itu. Ya, pandang diri yang fitrah itu. Ya, tidak ada diri yang fitrah selain dari diri itu. Karena diri itulah yang ditiupkan ke dalam jasad kita, itulah disebut dengan sirullah, rahasia Allah, dan itulah yang disebut dengan nurullah, itu yang disebut dengan nur Muhammad, dan itulah disebut dengan nur insan. Nah, sehingga nur Allah, nur Muhammad, nur insan itu, ya, itu berbeda nama tetapi satu adanya. Ya, jadi saksikanlah itu. Dan menyaksikannya di mana? Jangan disaksikan di luar diri. Ya, tapi saksikanlah itu di dalam diri. Man talabal wali li khairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia adalah orang yang amat tersesat. Ya, jadi Allah itu sudah nyata. Jadi melihat Allah jangan jauh-jauh sampai ke Arab, ya, jangan jauh-jauh ke bukit, ya, ke dalam gua, tapi lihatlah diri Allah itu nyata pada diri insan. Nah, itulah dia fitrah kita. Ya. Nah, kalau enggak ini Pak, kalau kira-kira kita sudah tahu diri batin itu yang fitrah, kalau enggak wayar zakat fitrah gimana, Pak? Nah, itu namanya kita itu mau melaga-laga syariat dengan hakikat. Jangan dilaga, iya kan, tunaikan, iya kan, perspektif syariatnya, hakikatnya begitulah, iya kan. Sama dengan ku bilang pernah, dalam hukum kurban, 1 ekor lembu untuk 7 orang. Nah, 1 lembu 7 orang. Tapi kita nggak pernah berpikir, kalau 1 lembu 7 orang, katakanlah 4 orang masuk surga, 3 orang masuk neraka. Gimana ini lembunya ini? Diantar dulu gitu, kayak Grab gitu. Iya kan? Nah, padahal yang dimaksud 1 ekor lembu itu, ya kan, 7 orang. Nah, sifat 7 itulah yang mengendarai sifat keakuan itu. Itulah hakikat kurban. Jadi semua punya hakikat. Kita ini kan itu tadi hanya terhenti pada syariat, memahami tentang, ya, masalah-masalah Islam ini. Puasa pun kita begitu juga kan, tetap berdefinisi kepada, ya, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kan, hanya terhenti di situ. Nah, jadi kalau sekarang ini dirubah lah, ya, zakat fitrah juga begitu kan, yang 2,7, yang 3,0, ya, padahal fitrah itu menyucikan diri kita, ya. Diri mana yang harus kita pandang, yang kita saksikan,
ya adalah diri batin itu, ya. Diri batin itu zahiru rabbi batinul abdi, nyata Allah pada batin hamba. Kalau gitu batin kita ini siapa? Orang yang bilang Rasul kok. Ya Allah, diri batin kita. Nah, jadi yang sholat, yang puasa itu diri batin itu, ya kan? Jangan dia lihat diri jasad ini nggak bisa apa-apa ini, ya kan? Nah, terhenti dan berhentilah di situ. Jadi kita pandang, kita rasakan, ini mengolah rasa itulah, rasa kudrat, rasa irodat, rasa ilmu, bisa kita iniin, ya. Nah, inilah yang harus dijajamkan, inilah yang harus dibiasakan. Ya, jangan hanya dalam ketika sholat, tapi di luar sholat pun itu bisa kita rasakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sedikit ada perbedaan antara pengertian zakat fitrah secara syariat, ya menolakkan sejumlah uang atau beras ya kepada petugas amil ataupun kepada orang yang mustahak menerimanya. Ya, itu pahaman zakat fitrah. Tapi zakat fitrah menyucikan diri itu dalam perspektif tasawuf adalah ketika kita mampu menghilangkan anania, keakuan ego diri kita, ya, yang kita tonjolkan adalah egonya keakuan Allah yang nyata melalui sifatnya pada diri kita, dan itu jangan diragukan bahwa itulah kenyataan, ya, diri sebenar-benar diri kita, ya, bukan siapa-siapa itu. Nah, jadi kalau diri sebenar-benar diri kita itu, ya kita jadi itu, gitu dia. Jangan jadi yang lain lagi. Dimana mungkin es batu kalau dicairkan dia jadi batu, pasti jadi air karena asalnya begitu dia. Ya, jadi udah paham lah ya diri batin kita itu. Nah, kalau begitu bagaimana zakat fitrah kita lah yang pandai, Ustaz? Anak bini kita nggak pandai, iya kan? Kemana lah itu? Nah, tuntutan belajar itu wajib dan perlahan-lahan harus kita sampaikan, iya kan? Cuma kalau ini disampaikan nanti Pak Khair di mimbar tentang zakat fitrah ini, iya kan, mengembalikan kesucian diri ini, kalau dalam perspektif ini musibah juga ini, iya kan? Berarti zakat fitrah yang sesungguhnya itu yang mana, kata orang nanti kan ribut. Nah, tapi memang sekali perlu diributin supaya orang tahu. Sama dengan kayak Lailatul Qadar ini, coba kita jujur. Lailatul Qadar itu kan terjadi di 10 terakhir Ramadan. Kan itu pendapat ulama. Kemudian apalagi namanya, Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kan itu ketentuannya malam ganjil. Sekarang kita ini dibikin heboh. Kalau memang malam ganjil, ganjil menurut NU atau ganjil menurut Muhammadiyah, kan kacau ini. Nah, maka ada dua jawaban, mungkin ditiadakan atau dilakukan dua kali, satu kali untuk Muhammadiyah, satu kali untuk NU. Kan jadi rusuh pemahaman kita jadi begitu. Sebenarnya Lailatul Qadar itu coba kita lihat, ya, yang mana sebenarnya Lailatul Qadar itu? Dia terjadi dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Artinya dari malam ke siang. Simbol malam itu gelap. Simbol apa itu? Zulumat. Ya, dosa. Ya kan? Wujudika zambun. Orang yang mengaku keberadaan diri dia itu, wujud diri dia yang ada, itu kan dosa besar. Iya kan? Jadi kalau orang yang berdosa, ketika dia sudah mampu melihat keberadaan diri yang sebenar-benar diri itu, itulah fajar itu. Fajar. Jadi kalau malam itu, itulah kegelapan. Orang yang nggak ma'rifat sama Allah. Orang yang nggak ma'rifat sama Allah, sesungguhnya itulah Lailatul Qadar itu. Malam ganjil, yang ganjil itu siapa?
Ganjil itu hanya Allah. Jadi ketika kesadaran kita tentang ketuhanan itu terbina, terbentuk. Kalau aku tak ada yang ada kau, itu Lailatul Qadar itu. Kalau itu nggak penting mau malam 1 Ramadan. Makanya secara umum Lailatul Qadar itu kan terjadi di bulan Ramadan, belum ada hitungan di akhir 10 terakhir, nggak ada. Ya. Makanya kadang-kadang kita berpikir juga ya, kenapa ya Lailatul Qadar terjadi malam? Awak pikir kemarin, apa sih yang malaikat takut gitu? Takut cahaya? Bukan, malaikat nggak takut. Cuma pemahaman kita yang ngawur tentang Lailatul Qadar itu, ya kita nunggu nanti kalau angin kencang tiba-tiba berhenti, ya kan, hujan lebat tiba-tiba berhenti, iya kan, ombak kalau di laut biasanya tiba-tiba berhenti, air yang kencang bisa berhenti, iya, pohon yang condong sujud, ya, tenang suasana, ya kan, seperti itu kan kita memahami. Sebenarnya ya kalau ketika kita berhenti angin kencang tadi ibaratnya gitu, kita berhenti pada satu pemahaman melihat diri batin itu gitu. Itu semua pengertiannya di sana, ya kan, berhenti, ada ketenangan, nggak ada apa-apa, itulah dia. Ya, kalau sudah berhenti kita, bahasa saya begini, jadikanlah sikap bahwa diri batin itulah diri kita dengan sepenuh keyakinan. Ya, seluruh aktivitas kita anggap bersumber dari dia, baru itulah Lailatul Qadar itu sudah menemukan sebuah kebenaran, dari kegelapan kepada kebenaran. Ini tidak Lailatul Qadar malam kemuliaannya, betul, malam penetapan nasib. Tiap tahun kerja Tuhan menetapkan nasib orang aja. Gimana Tuhan ini? Iya kan? Ya seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu makna dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan coba lihat lagi kalau kita ambil lagi dalil, Shaumul li ru'yati, puasalah kamu kalau melihat bulan. Kalau abtaru bi ru'yati, dan berbukalah kamu kalau melihat bulan. Iya kan? Nah, itu ukuran namanya. Kalau laki-laki umur berapa balik? 15 ya. Perempuan 9 tahun. Itu tanda-tanda. Itu tanda-tandanya. Kalau lihat perempuan datang haid, itu tanda dia sudah wajib puasa. Laki-laki kalau sudah mimpi, ya wajib dia puasa. Kalau lihat bulan, puasa. Melihat ini, berbuka puasa. Artinya sesungguhnya jangan kita melihat bulan itu yang dalam pengertian mutlak bulan yang di sana, di langit, kita bilang begitu di sementara. Tapi lihatlah maknanya itu di diri kita. Ketika kita mampu menemukan yang benar itu, nah disinilah Lailatul Qadar itu. Makanya dikatakan apa? Tafakkaru bisya'ah, berpikir satu saat. Memikirkan apa? Bukan memikirkan tentang THR, bukan. Berpikir satu saat itu tentu memikirkan makrifat itu, merenung dia tentang sifat Allah di diri itu. Dia sama dengan salat 1000 tahun. Mana lebih banyak? Karena kan 1000 bulan kan? Iya. Kalau di sini enggak 1000 tahun. Berpikir sesaat, dirasakannya sifat Allah ini. Sudah. Sesaat dia bisa bertahan di situ. Sama dengan sholat sunat 1000 tahun. Ini kan 1000 bulan ya. Aduh. Mana lebih banyak? Barang siapa yang mengetahui turun naiknya napasnya itu sama dengan salat sunat 1000 rakaat. Satu kali napas.
Kita berapa ribu? Kalau mau cerita cari pahala. Ya kan? Naik gini. Ya kan? Masih diamalkan itu kan? Kawan-kawan sembahyang diamalkan nggak itu? Kalau bisa imam kita dia. Ya kan? Saya pernah bilang baris sab imam sama makmum aja nggak boleh rapat. Sama itu nggak boleh, batal. Mesti ada berjarak sedikit. Ya kan? 5 cm jaraknya itu. Salat berimam. Maka pertanyaannya yang kemarin apa? Kalau imam itu siapa imamnya? Ya kan? Kalau imam tarawih siapa? Ustaz Akhyar gitu. Coba Pak Akhyar, imam tarawih tanya, Pak Akhyar waktu sholat tadi imam? Iya. Imam Pak Akhyar siapa gitu? Ya, apa kira-kira jawabnya kan? Nah, tentu kalau bagi kita yang sudah paham, mana imam kita turun naiknya napas itu. Ya, saksikan gitu. Tarik, sudah, artinya itu kan masuk. Ketika Tuhan meniupkan, masuk, tarik. Sudah, begitu masuk ke dalam, napas ya, jiwa. Nah, cuma tingkatkan, kita sembahyang, napas itu jadi imam. Ya, rasakan dengan lemah lembut, kita mau takbir ini. Tarik, nggak boleh tarik habis, dia setengah hidung aja. Tarik, sudah, Allahu Akbar, atau turunkan, artinya hu, ya kan? Nah, yang mana Allah di diri kita ini? Dia tadi kan bentuk hu kan? Allah ini hakikatnya kita itulah Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau narik napas hu, Allah ini nggak disebut. Rasakan lagi ini dia. Ya kan? Wa khalaqa Adama ka suratihi. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku ciptakan Adam seperti wajahku. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Jadi Allah Akbar itu kita pandang, inilah dia. Jadi hu Allah, nggak dalam bentuk ucapan lagi kan? Coba Pak tarik Allah, begitu turun, pandang diri, inilah dia. Nah itu kalau bawa gitu sembahyang awal, enak kali itu. Serius, ya kan? Misalnya gini, Allah, itikat kita waktu turun itu, napas turun, inilah dia. Yang mengatakan Allah itu kan bukan kita, karena memang secara otomatis turun naik napas itu berbunyi hu Allah dia sendiri. Jadi jangan disebut lagi Allah, inilah dia barangnya. Nah, cobalah praktekkan dulu. Ya, nggak boleh karena imam dulu kan, tak boleh sama. Allah nggak boleh. Imam itu napas itu. Nah, naik dia. Baru ini makmum, jasad ngikut dia. Ya kan? Hu turun. Allah. Hu Allah. Allah itu pandang diri kita ini. Batin. Diri batin ini. Pandang. Jadi Allah. Bertahanlah di situ. Coba berapa menit bisa dipertahankan? Cobalah praktekkan. Melihat ini. Kan akhirnya Allah kan turun kan. Jadi setiap pergerakan sholat itu awali dengan napas dulu. Seumpama takbir tadi. Tarik dulu dia. Nggak boleh sama gini. Allah nggak boleh. Napas dulu ditarik. Allah. Membaca gitu. Imam dulu yang bekerja.
Karena Allah itu nyata diturun naik napas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tarik ya kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi waktu membaca itu pandanglah diri ini bukan diri kita. Yang bekerja itu udah dia. Nah, coba dia ini. Pahami baik-baik. Nah, maka insya Allah kita tak pernah sholat sendiri, dihitung berjemaah. Ya, tapi kalau jangan pula meninggalkan jemaah gara-gara itu. Dari rumah aja lah aku tarawih dan berjemaah juga. Terakhir bini enak sama siapa bang berjemaah? Ah, tak mau tahu kau itu. Terakhir jadi kerjaan istri ngintip ya kan? Sama siapa bang berjemaah? Ya, jadi kalau orang yang paham begitu, sebaliknya sholat berjemaah yang tidak mendahulukan ini, tidak memakai ini, tidak dihitung mereka berjemaah secara hakikat. Balance dia kan? Awak sendirian sholat dihitung berjemaah. Ya, dihitung jemaah. Tapi kalau dia abaikan sholat berjemaah di masjid, maka dia pun tak baik juga, dapat penilaian, tak boleh. Iya kan? Tapi kalau kita sudah tua, renta, udah kita nggak mungkin ke masjid lagi, atau faktor sakit, supaya dapat kebaikan seperti sholat berjemaah, ya gitu. Nah, mainkan pernapasan itu. Jadi ke setiap nanti Pak Sultan, nah ini terserah Pak Sultan lah, tarik gini. Arahkan turunnya napas itu, makrifat tadi ya, bukan napas itu. Ya. Kemana Pak Sultan rasa? Ini kurasa kok gini ya, belakangku ini sakit misalnya. Kan buka-buka pedukunan kan boleh, puasa-puasa begini. Tarik, nah, arahkan ke situ. Pandang itu Allah. Nah gitu deh. Ya kan? Ya, coba-cobalah. Entah ada uak sakit di sebelah rumah ya. Datang ini tadi baru pelajari. Cicit kepalanya kan. Dan arahkan ke situ. Makanya kalau ngobati air itu Pak Sultan, mana tahu ada minta air sama Pak Sultan nanti. Baca. Ya kan? Pak Sultan datang ke rumahku. Menceritakan entah siapa yang sakit. Tolong Ustaz doakan air putih ini. Nggak usah capek-capek Pak Sultan. Pak Sultan kan datang minta bawa hajat. Hajat Pak Sultan tinggal kuarakan sama Allah. Aku baca Fatihah. Ya Allah, dengarkanlah hajat Bapak nih, kan begitu. Al-Fatihah dalam hatiku, tapi jangan tahu dia. Nanti dibuatnya sendiri di rumah. Saingan lagi. Iya, saingan lagi. Jangan baca. Begitu. Waktu niupnya itu, jangan tiup-tiup kita. Tiup kita nggak ada. Tarik. Nah, hunya itu. Pandang ke air tuh. Oh, itu baru jadi obat. Ini tidak. Udahlah baru makan jengkol. Iya kan? Niupkan air. Jadi boleh? Nggak jadi. Makin menjadi kuman ini air. Karena yang dikeluarkan oksigen tuh ya? Kan penyakit kan? Tapi kalau tiupnya murni, pandang itu. Awak yang membuat doa pun mendoakan air dapat pahala, yang minumnya pun dapat kebaikan. Ini tadi tak sakit perutnya Ustaz. Sudah Ustaz kasih minum ini kok makin parah katanya Pak. Berarti niupnya tak betul itu. Ya kan begitu. Nah, jika dimuliakan oleh Allah, maka lihatlah setiap pandangan persoalan, baik persoalan pribadi kita sehari-hari dalam ibadah terutama. Janganlah kita hanya melihat apa yang terlihat. Belajarlah kita melihat yang tidak terlihat. Sesungguhnya yang tak terlihat itulah jauh lebih nyata daripada yang terlihat. Ya begitulah kita. Maka orang-orang arifin billah itu, dia memandang sesuatu itu begitu kan. Awak sudah tak suka menengok yang kita pandang itu. Iya kan? Karena meminta-minta, mengancam, kan kira-kira kan kita gondok ya gitu ya. Ya orang-orang arifin billah itu tak ada kebencian itu. Tengok orang kayak gitu,
Lihat orang tuh, Allah tuh di situ. Cuma kan kita memahami kalimat melihat Allah di situ bukan berarti ada zatnya di situ. Lihatinya peristiwa itu, ini kan karya kau ini Tuhan. Siapa lagi, bukan apa kau ini. Senyum dia melihat itu. Kita kalau kira-kira orang dapat THR 5 juta, awak dapat 1 juta. Aku mau tahu lah bagaimana reaksi kita. Ngamuk berasa. Enggak betul nih perusahaan ini, ngajak berantem nih kan. Itu satu contoh saja sih. Ya kan, kadang-kadang dalam kehidupan sosial kita banyak persoalan timbul, tapi tak bisa kita lawan dengan gaji. Diamkannya kenapa Pak? Iya kan? Nah, tapi itu udah dia. Ya, jadi bawalah ya diri zahir dan diri batin itu untuk dapat memahami agama ini dengan sebaik-baiknya, karena Rasulullah pun dia tidak hanya mengandalkan diri zahir dia, tapi diri batin dia jualah yang dia tampilkan di dalam memahami Islam ini. Ya, maka dikatakan lesihul maaf bukan itu syariat tanpa hakikat itu adalah batal, ya, tidak ada gunanya ibadah itu. Hakikat juga tanpa syariat sia-sia, artinya dua-dua tak pakai. Nah kalau begitu bagaimana menutupinya? Dua-duanya pakai, ya, beramallah secara syariat, ya, dan disertakan dengan hakikat, ya kan. Hari ini pula kalau kita bukanya dengan buka kangkung, ya kan, sama daun ubi sama ikan asin, nggak usah kita merepet. Nah, pandang apa ya Allah mau kau di sini. Ya, sering kita berdialog begitu. Ya kan, ini kan mudah kita kadang-kadang puasa ini bertengkar sama istri. Ada kok masak kurang asin, tiba-tiba keasinan pula, ada saja salahnya. Bertengkar jangan. Kita lihat apa ya Allah mau kau di sini. Tolong aku ya Allah. Walaupun sakit terasa. Ya, rasa sakit menerima cobaan apa itu. Ya sakit memang, tetapi ada nilai kebaikan pahala di situ ketika kita usulkan, kita sambungkan kepada Allah. Aduh, kok jadi begini, nggak cair, gara-gara kau lah itu. Ngapain kau tadi ikut, dan perlu suruh kau, nggak usah ikut. Karena aku tak tahu kau tuh nggak suka bapak sama kau, makanya nggak jadi cair gara-gara kau. Iya kan, tak usah begitu. Ya kan, sambung sama Allah. Ya, walaupun sama-sama hasilnya 0 pada waktu itu, tapi beda angka 0. Teruslah bersandar kepada Allah. Syariat, ikuti hakikat. Kenapa begini nih? Apa mau Tuhan? Kadang-kadang begitu. Kita ini terjebak dengan apa yang bisa kita lihat. Tidak membiasakan diri melihat yang tidak terlihat. Ya kan? Maka hari ini pandanglah diri batin ini. Ya, diamalkan aja itu. Ya qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bihaqqin illallah. Pandang, tarik ke diri balik. Aku lemah, aku tak berkanda, aku bodoh, aku mati, aku buta, aku peka, aku bisu. Ya, terkecuali ya Allah, aku tak ada kau ini, bihaqqin Allah, yang hak itu kau ya Allah. Artinya mendengar dan melihat dan berkata dan seterusnya itu kau ya Allah, kau ya Allah, kau ya Allah. Ini tentu memasukkan kaji ini ke dalam diri batin kita itu, wilayah batin itu. Memang kita harus maksimalkan melihat kedalaman diri kita. Nah, saya rasa itu saja diskusi kita. Mungkin ada yang mau kita tanya jawab nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya alim anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salama. Ya mujibas sa'ilin ya munzilal munjidin ya akramal akramin bilatika ya rahman rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sam'ina nur wa basharina nur
وتكلم من النور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين في طاعتك يا رب العالمين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. أرنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.